warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi. Kita akan membahas sholat sunnah pada pembahasan kali ini yang ada di kitab Fathul Mu'in. Kitabnya seperti ini. Ini kitab Hasyiah Nahdlatul Ulama yang ada dalamnya ada Fathul Mu'in juga. Kita akan membahas sholat sunnah. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hadal faslun. Utawi iku fasal fi sholati nafli dalam sholat sunnah. Fasal ini menjelaskan tentang sholat sunnah. Wahwa utawi sholat sunnah, wahwa utawi naflun iku lugotan dalam bahasane iku azya. Wahwa utawi naflun lugotan dalam bahasane iku ziyadatu tambah. Wasalan dalam syara'i iku ma perkara atau penggawean isabu kang den ganjar apa ala fi'lihi ing atase nglakokake mah wala yu'aqabu lan ora den siksa apa ala tarke ing atase ninggal mah. Jadi naflun itu secara lugat yaitu siada tambah, dan secara syar'at itu perkara yang pekerjaan yang akan diberikan pahala jika melakukannya dan tidak akan mendapatkan siksa jika meninggalkannya. Wa yu'ambaru anhu bitatawu was sunnah wal mustahab wal mandub. Wa yu'baru lan den tembungake anhu saking naflu apa bitatawi kalawan tatawu was sunnati lan sunnah wal mustahabi lan mustahab wal mandub. Istilah dari naflu itu ada juga tatawu, sunnah, mustahab, mandub. Jadi sholat tatawu, sholat sunnah itu sama aja, pengertian sama. Wasawabul fardi lan utawi ganjarane sholat fardu iku yafduluhu ngunggulake apa sawab ing fardi hu ing fardi bisab ina ngunggulake sawab fardu ing fardu bisab ina kalawan 70 apane darajatan. Jadi sholat sunnah dengan sholat fardu itu keutamanya 70. Jadi 70 untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah itu jadi 70 derajat daripada sholat sunnah. Lanjut, kama fi hadisin dalam koyo keterangan fi hadisin dalam hadis sahahu kang nyohake ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah masyhuri lan den saretake liyuk mila krana arahe nyempurnakaken naks karena nyempurnakan apa naflu naksal faraid ing kekurangane fardu bal waliyakuma balik supajo nyento jemeneng apa naflu fil akhiratin dalam akhirat la fi dunya ala dalam dunya makomama ing dalam panggonane ibadah taroka kang ninggal minha saking ibadah kan den turika nih makomama ing dalam panggonane ibadah turika kang den tinggalake apa mah minha saking ibadah liudrin krono utur kanisane kaya nisan kamanaso alhi kamanaso kaya keterangan naso kang menaskan atau meriwayatkan ing mah alhi ngatasi liyakumu fil akhirih. Jadi syuri'a liyukmila naqsul faraid bal wal yakuma fil akhirah ala fid dunya maqama madaroka maqama turika minha liudrin kanisane. Jadi salat sunnah itu secara syar'at itu bisa mengurangi atau menyempurnakan sesuatu yang kurang dari fardu, karena akan berdiri nanti di akhirat sesuatu yang ditinggalkan perkara dari fardu karena udzur. Jadi ada seseorang meninggalkan fardu yang meninggalkan sholat fardu karena udzur. Karena apa? Karena lupa kan merupakan udzur. Lupa kan tidak kena dosa. Kalau orang lupa melakukan sholat fardu duhur dia lupa sampai asar dan sampai seterusnya sampai
dia meninggal lupa kalau dia melakukan sholat duhur, itu nggak akan kena dosa dan juga nggak akan dapat pahala karena dia nggak melakukannya. Itu bisa menambah dari hal yang lupa tersebut. Sholat sunnah tersebut bisa menambah hal yang lupa tersebut. Lanjut, wassolatu afdalu ibadatil badani bada syahadain ini. Wassolatu tawi sholat iku afdalu ibadatil badani li utamane pira-pira ibadah badan bada syahadane dalam sause syahadat loro farduha lan mongko utawi fardune sholat iku afdalu furud li utamane pira-pira ibadah furud, ibadah fardu. Wanafluha lan tawi nafli sholat iku afdalu nawafil utawi utamane pira-pira ibadah sunnah. Jadi sholat itu wasolatu afdalu ibadah badani ibadah. Sholat itu merupakan lebih utamanya ibadah badan setelahnya dua syahadat pertama sholat. Fafardu pertama sholat setelah melakukan syahadatain. Fafarduha dan fardunya sholat itu lebih utama afdalu furud, lebih utama dari fardu-fardu yang lain. Jadi fardu sholat 5 waktu itu lebih utama fardu yang lain seperti puasa, zakat dan yang lainnya itu lebih utama sholat dulu. Ya tetap fardu semua, cuman zakat, puasa, Ramadan dan fardu, cuman lebih utama, cuma tingkat keutamanya aja. Wanaflu afdalu nawafilan, kesunatannya sholat itu lebih utama, sholat sunnah itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah lain, seperti hanya bersenyum kepada orang lain, seperti hanya membagikan orang lain, membagikan anak istri, itu kan sunnah. Itu lebih utama dari sholat sunnah, tingkatannya maksudnya keutamaannya. Wayaliha lan ngiringi ing sholat apa somu som. Jadi setelah syahadat itu sholat, setelah sholat itu som, puasa lebih utamanya, urutan keutamaannya. Falhaju dan kemudian haju, fal zakatu nuli zakat alama ing atase lafaz jazama kang netepake bihi kalan ma sapa ba'duhum sebagian ulama. Wakila afdaluhu az-zakat, wakila as-shaum, wakila haji, wakila haju, wakila zakatu, wakila shaumu, wakila haju, wakila ghairu dalik. Ada yang mengatakan yang lebih utama itu zakat dulu, ada yang mengatakan lebih utama puasa dulu, ada yang mengatakan lebih utama haji dulu. Jadi setelah syahadat, dua syahadat, ada yang mengatakan zakat dulu, ada yang mengatakan puasa dulu, ada yang mengatakan haji, ada yang mengatakan selainnya tersebut, selainnya ibadah badan, ada yang mengatakan selainnya ibadah badan. Wal khilafu fil iksari min wahidin, wal khilafu lan tawi khilaf perbedaan ulama iku fil iksari ing dalam ngake-ake dalam masalah ngake-ake min wahidin saking kesunatan siji, ai urfan, ai dalam dalam urufan, dalam istilahnya. Jadi perbedaan tersebut itu karena adanya perbedaan memperbanyak dari satu ibadah. Jadi sholat sunnah ya diperbanyak, sholat sunnah mutlak banyak, atau sholat sunnah qobliyah diperbanyak dari 4 rakaat, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah rawatib diperbanyak, qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 4 rakaat dan sebagainya. Itu beda. Kalau sholat cuma, atau dia cuma melakukan sholat sunnah 2 rakaat dengan puasa 1 hari penuh, puasa sunnah 1 hari penuh, ya otomatis lebih utama puasa sunnah sehari penuh daripada melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi tetap kalau sunnah tetap kita lakukan, karena kita nggak tahu hal yang sekecil perkara yang baik, yang sekecil apapun, jika dilakukan, jika ada keridhaan Allah yang sangat keridhaan Allah, maka hal tersebut sangat besar sekali. Maka kita jangan menyembelihkan hal yang kecil, hal yang baik yang kecil, karena kita nggak tahu juga keridhaan Allah. Siapa tahu Allah dengan kita melakukan hal yang kecil, Allah sangat ridho sekali, kan bisa saja. Ai urufan ini dalam istilah malik tisori ala akidi, malik tisori yang dalam sertane ngeringkes ala akadi yang atase sunat kang luwe kuku minal akhori yang dalam kesunatan kang weneh. Wa ila fasomu wa ila lalamun ora fil iktisar fasomu mongko utawi som
fasomu yamin poso sedina iku afdalu le utama min rakaat saing 2 rakaat. Jadi iktisar ala akadi minal akhori wa ila fasomu. Jadi perbedaannya itu jika dia meringkas mama sholat sunat dia cuma 2 rakaat, sedangkan puasa dia sehari penuh. Dia ya otomatis kan kalau cuma 2 rakaat dengan puasa 1 hari penuh yang lebih utama puasa hari penuh keutamanya. Wa sholatun nafli utawi sholat sunah iku kismani pangpanduman. Kismun rupane kismun sak panduman latusanu ora den sunatake lahu keduwe kismun apa jamaatun jamaah karwatib atabiati kaya salat sunah rawatib atabiati kang ikuti atau kang ikuti lil faraidi mari biro-biro fardu barang ibadah fardu. Jadi ada salat sunat itu ada 2. Yang pertama tidak disunatkan jamaah, yang kedua disunatkan jamaah. Kalau yang tidak disunatkan jamaah itu seperti hanya rawatib, salat sunah rawatib. Wahya lantawi rawatib ada bil faraid ikuma salat sunah takti kang teko apa mah anifah yang dalam maksud dilut. Jadi nanti dijelaskan salat sunah rawatib itu langsung ini yusanu ini salat sunah rawatib. Salat sunah rawatib yusanu lan den sunatake lil akhbari karena arai pira-pira hadis as-sahihati kang sahih asabitati kang tetap fi sunani dalam pira-pira kitab hadis apa arba'u rakaatin papat pira-pira rakaat qabla asrin sebelumnya sholat asar, warbaun dan papat dan sunat juga 4 qabla duhurin sebelumnya duhur, warbaun dan papat ba'dahu setelahnya duhur. Jadi sunat rawatib itu 4 rakaat sebelumnya asar dan 4 rakaat sebelumnya duhur dan 4 rakaat setelahnya duhur. Jadi 4 rakaat sebelumnya asar ini bisa dilaksanakan 2 rakaat 4 rakaat sebelumnya duhur bisa dijalankan 2 rakaat dan 4 rakaat setelahnya asar bisa dilaksanakan 2 rakaat 4 rakaat ini dan 2 rakaat pada maghrib sausai maghrib manudiba wasluhuma bil fardilan dan sunatake wasluma apa nyambung 2 rakaat ini pada maghrib bil fardi kalam fardu. Jadi setelah sholat fardu langsung sholat sunnah pada maghrib ini sunnah. Tapi jika ada nggak ada ini dijelaskan kalau nggak ada dikir yang maurud yang maksur. Wala yufawitu lan ora put tidak mengurangi apa fadilatul wasli kautamane nyambung bidyanihi kalawan nekake wong qabla huma dalam sadurunge badiatul maghrib adikran dikir al-maksuro kang den riwayatake saking kanjeng Nabi badal maktubah dalam sause salat fardu pada maduda dalam sause salat fardu salat pada salat maktubah atau salat fardu. Jadi tidak akan mengurangi fadilah wasil, tidak akan mengurangi fadilah untuk langsung setelah salat fardu langsung salat sunat, jangan mengurangi jika dia membaca dikir-dikir yang maksur yaitu dikir-dikir yang disunahkan atau diriwayatkan oleh kanjeng Nabi. Wa ba'da isya dan sunat wa ba'da isya dan sunatake salat sunnah ba'da isya setelah isya rakaat ini 2 rakaat khafifatani kang enteng loro karune wa qablahuma lan setelahnya dan disunatkan juga setelah sholat sunnah qabla isya dan qabla maghrib. Jadi qabla isya tadi kan belum disebutkan, jadi ada qabla isya dan qabla maghrib juga disunahkan. Ilam yastagil lamun ora ketungkul sapa wong bihima kalawan qabla maghrib wal isya an ijabatil muadzin saking nyibadani muadzin orang yang ngadan. Jadi jika dia nggak ketungkul maka dia disunahkan juga qabla maghrib qabla isya. Tapi kalau dia
setelah tidak disibukkan oleh menjawab, tapi ketika setelah menjawab dia kan menjawab, maksudnya menjawab adzan kan sunnah, tapi mendengarkan adzan kan wajib. Setelah adzan selesai dia kan membaca doa setelah adzan gitu. Jika dia nggak ketumpul dengan menjawab muadzin, jawab muadzin kan Allahu Akbar jawab dan mendengarkan adzan tersebut, dia masih ada waktu, nggak langsung komat imamnya muadzinnya nggak langsung komat, maka dia melakukan sholat sunnah terlebih dahulu, qablatul maghrib atau qablatul isya. Fa in kana baina adal iqamah yas'uhuma fi fa'alahuma. Fa in kana lamun ono bainal adain dalam antarane adan wal iqamah apa ma tempat atau waktu atau mongso yas'uhuma kang amot apa ma ing qabla maghrib wal isya fa'alahuma mongko nglakukan sapa wong ing qabla maghrib wal isya. Wa ila ala namun ora ingkanat baina ada wal iqamah ma yas'uhuma, apabila tidak cukup waktunya akhirahuma mongko ngakhirake sapa wong ing qabla maghrib wal isya. Lanjut, rakaat ini qabla subuh, dan sunnah juga 2 rakaat sebelum subuh. Wa yusanu takhfihuma, dan sunatake apa takhfihuma ngentengake qabla subuh rakaat 2 subuh tadi, rakaat ini qabla subuh 2 rakaat sebelum subuh. Sunahkan mengentengkan wa qira'atan, dan sunatake juga qiraatul kafirun maca surat kafirun wal ikhlas dan maca surat ikhlas fihima dalam 2 rakaat qabla subuh itu. Li khabari kana hadis muslimin, li khabari muslim kana hadis Imam Muslim wa ghairi lan saliyane Imam Muslim. Wa warada aidan tumeka aidan halimali fi man dalam rakaat ini qabla subuh apa alam nasrah laka wa alam taro kaifa. Jadi sunnah juga ada hadis juga yang ada riwayat juga yang mengatakan sunnah membaca alam nasrah laka sodrok ila akhirih walam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil itu ila akhirih. Sunahkan juga membaca surat tersebut qabla subuh tersebut. Lanjut, wa anaman nan demustune wong dawa kang langgengake sapa man ala qiraatihi ing atase maca karune alam nasrah laka sodrok sama alam taro kaifa fihima ing dalam rakaat ini qabla subuh zalat mongko ilang anu saking man apa ilatu loro bawasiri loro basir loro sakit basur itu. Lanjut, fayusanu lan desunake apa jam'u ngumpulake fihima ing dalam rakaat ini qabla subuh tadi bainahuna yang dalam antarane surat arba tadi sunnah. Kan ada yang mengatakan pertama sunnah hadis mengatakan sunnah baca surat al-kafirun dan surat ikhlas. Yang kedua ada riwayat yang mengatakan baca alam nasrah dan alam taro kaifa. Maka dikumpulkan aja. Jadi surat al-kafirun, surat al-ikhlas itu mama di rakaat pertama. Surat alam nasrah sama alam taro rakaat kedua bisa. Jadi tumbang jadi satu biar sama-sama semua keutamanya dapat, sama fadilahnya kau dapat. Fa yusanu jamu fihima bainahunna litatahaqqaqa koron supaya nyoto apa lityanu nekake bilwaridi kalawan perkara kang tumeka. Karena biar nyata kita melaksanakan perintah yang sudah diperintahkan, yaitu kesunatan untuk membaca alam nasrah, alam taro kaifa sama surat ikhlas sama surat al-kafirun. Akhdan mimma qalahu an-Nawawi, akhdan kono ngalap
mimma saking dawuh kalau kang dawuh ing mah sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Fi dalam lafad ini dalam tu ini dan semuanya ingsun iku dalam tu nganiaya sapa ingsun nafsing awak ingsun dulman kalawan nganiaya kasiron akeh wakabiran kalawan akeh wakabiran kang turkang gede walam yakunan ora ono sapa man bidalika kalawan jamu arba mengumpulkan empat tersebut bidalika mutawalan kang dawake lahuma maring dua rakaat qabla subuh tatwilan kalawan dawa yakhruju kang metu apa tatwilan an hadis sunati saking pelanggar apa saking batasan sunnah wal itba lan itba dan manut dari kanjeng Nabi kan sunnah kan dari kanjeng Nabi itu kan untuk meringankan sholat sunnah qabla subuh. Jadi dia mengumpulkan 4 surat itu yang penting nggak sampai diperpanjang, maksudnya nggak sampai lama-lama, yus cepet aja bacanya gitu biar nggak nggak bertentangan dengan meringankan kesunahan meringankan dan mempercepat sholat sunnah qabla subuh. Lanjut kama qalahu kama kaya perkara qalahu kang dawuh ing mas sapa syekhuna syekh kita Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar wa Ziyad yang Iman Ibnu Ziyad wayun dabu lan den sunatake apa al-itija iku turu miring bainama dalam antarane qobliyatus subhi 2 rakaat qabla subhi sama fardhu subhi bainama dalam antarane qobliyatus 2 rakaat qabla subhi wa bainal fardi lan dalam fardu. Jadi salat sunah qabla subhi dan salat sunah salat sunah fardu subhi itu sunnah. Di antara itu itija tidur miring menghadap kanan. Jadi tidur miring kanan yang arah ke kanan, tangan kanan itu miring menghadap kiblat, arah ke kanan menghadap kiblat, itu sunnah. Ilam yuakhir lamun ora akhir ilam yuakhir lamun ora ngakhirake sapa wong huma ing rakaat ini qabla subuh tadi anu saking fardu, jika dia nggak waktunya itu masih banyak, jadi ketika dia melakukan sholat sunnah qabla subuh tiba-tiba adzan ya langsung sholat, tiba-tiba qomat ya langsung sholat fardu. Kalau waktunya masih banyak tidak terakhir, tidak akhir waktu ketika mau, tidak akhir maksudnya tidak mepet dengan sholat fardu, itu dia sunnah untuk tidur miring menghadap kiblat. Wal ulah dan mulai utamane kaunuhu iku anane itija tidur miring itu ala syaki ing atase sisi al aimani kang tengen. Fa ilam yarid mongko lamun ora ngarepake sapa wong dari kaya menggunakan itija tidur miring fasola mongko misono sapa wong min nahwi kalamin kalawan sepadane omongan atau tahawulin atau sebatane ngalingkon. Jadi kalau dia tidak menginginkan untuk tidur miring setelah sholat sunnah qabla subuh, tidak menginginkan itu, ya dia dikir aja, mengalihkan dengan dikir dan berpindah tempat, gitu aja. Mungkin cukup sekian sholat sunnah ini, pembahasan sholat sunnah rawatib, kurang lebihnya kami manfaat. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.